warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Waalaikumsalam. selamat sejahtera untuk kita semua, khususnya untuk sahabat Tribun dimanapun berada. Dalam sesi kali ini, sahabat Tribun, News Webilog edisi 13 Juli 2021, kita mengangkat tema yakni COVID-19 tak pudarkan semangat Bapak Ansar Ahmad, yakni Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Dan saat ini sahabat Tribun langsung hadir bersama kita Bapak Gubernur, Bapak Haji Ansar Ahmad SMM. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar Tribun yang berbahagia di mana saja berada. Baik, terima kasih Pak waktu yang sudah diluangkan untuk Tribun. Pertama tentu kita bersama berdoa untuk kesehatan Bapak beserta keluarga dan bisa bekerja semaksimal terus Pak dari awal sebelum Bapak dinyatakan terpapar COVID-19. Dan Pak, untuk langsung kita diskusi Pak, sebelum Bapak dinyatakan terpapar COVID-19, masyarakat Kepri juga senantiasa melihat langsung maksimalnya Bapak bekerja untuk Provinsi Kepulauan Riau ke Jakarta, panggil menteri, hadirkan beliau sampai Bapak Presiden juga sempat menghadiri di Provinsi Kepulauan Riau ini untuk melihat langsung juga kesiapan jembatan Batu Bintang dan lainnya. Hingga kalau masyarakat juga menilai maksimalnya Bapak bekerja juga sampai tidak seakan-akan tidak memperdulikan kesehatan Bapak sendiri karena semangatnya Bapak bekerja. Dan sampai kita mendapat informasi resmi dari Pemprov Kepri bahwa Bapak dinyatakan positif COVID-19. Dan boleh disampaikan dulu Pak, semangatnya Bapak bekerja ini di tengah pandemi COVID-19 ini Pak untuk Kepri. Ya, kan memang Bapak Presiden berpesan kepada semua kepala daerah bahwa dalam situasi COVID-19 ini masing-masing kepala daerah harus bekerja secara extraordinary. Karena tugas yang harus kita emban bukan tugas ringan. Pertama, menangani pandemi COVID. Pandemi COVID ini kita memang melawan virus yang tidak terlihat oleh mata kita gitu ya. Sehingga kita memang harus lawan dengan kewaspadaan, dengan kesungguhan ya, dengan langkah-langkah kebijakan yang sudah disepakati, sudah ditugaskan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, kita juga mesti lakukan usaha-usaha pemulihan ekonomi ya, dengan menjaga kondisi ekonomi masyarakat dan juga ya membangun Kepri ini ke depan dengan mendatangkan berbagai aktivitas investasi dalam rangka ke depan jangka panjang tentu menyediakan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran di Kepri ini, memberikan lapangan usaha bagi masyarakat. Maka karena kita memiliki berbagai keterbatasan, mau tidak mau kita memang mesti bekerja keras, mencari kemungkinan peluang ke pemerintah pusat. Dan saya melihat bahwa pemerintah pusat itu ternyata melihat juga gitu kesungguhan kepala daerah. Nyatanya dalam setiap pertemuan yang saya lakukan di pusat itu, mulai dari level direktur sampai ke para menteri, ya semua memberikan respon yang sangat bagus. Nah, bahkan ketika saya diumumkan terpapar COVID-19, ya beberapa menteri-menteri juga menyampaikan doanya buat saya supaya cepat sembuh, dan mereka juga menganjurkan beberapa aktivitas yang harus saya lakukan untuk mempercepat kesembuhan itu. Nah, intinya kita bekerja maksimal, mencari peluang maksimal saja belum tentu berhasil gitu. Apalagi kita hanya berkutat ngurusin urusan-urusan internal di dalam. Ya, makanya saya alhamdulillah setelah saya melantik sekda kemarin, walaupun sekda yang lama juga sangat bagus, baik ya, tapi bagi saya merasa terbantu. Dan banyak aktivitas-aktivitas internal yang biasa harus saya tangani juga saat ini ya bisa ditangani oleh sekda ya. Sehingga rapat-rapat yang
yang teknis bisa saya serahkan. Nah, kemudian tugas-tugas yang tidak bisa saya ikuti, saya bisa tugaskan Pak Gubernur, gitu. Dan ya mudah-mudahan lah COVID ini harus kita tuntaskan, kita kejar. Maka surat edaran yang sudah kita terbitkan, kemudian instruksi Menteri Dalam Negeri terkait dengan PPKM darurat, kabupaten kota kita yang berada pada level 4 juga, itu harus kita laksanakan secara konsisten lah. Saya kira kalau 2 minggu itu kita betul-betul laksanakan secara konsisten, masyarakat juga patuhi itu sama-sama, saya yakin akan menurun jauh gitu pertumbuhan COVID ini. Karena sumber COVID ini memang mobilisasi orang, ketidakpatuhan ya. Ya saya setiap hari jumpa ratusan orang gitu ya. Jadi saya berusaha mengantisipasi itu saja masih jebol gitu. Apalagi masyarakat yang hari-hari di pasar, di sini-situ. Saya pikir masyarakat perlu sadari itu bahwa mereka mesti benar-benar menjagalah protokol kesehatan itu dengan baik. Menjaga ya keluarganya dengan baik lah ya, dengan mengurangi aktivitas mereka. Karena ya COVID ini terasa oleh saya gitu. Hari ini saya mau ngobrol ketemu cucu aja tak bisa. Mau diskusi sama ibu aja tak bisa. Gitu. Ketemu anak-anak juga tak bisa. Semua saya lakukan harus sendiri gitu ya. Nah, ya ini pengalaman lah. Saya minta masyarakat menyadari betul, jangan anggap enteng, jangan pernah COVID ini mereka tidak percaya ada gitu. Tapi nyatanya memang ada. Nyatanya memang ada, dan melalui perjuangan yang saya kira terpapar COVID itu bukan hal yang mudah gitu ya. Baik secara psikologis, secara mental, secara fisik. Ya, makanya saya doakan semoga usaha keras kita bersama-sama ini berhasil. Jadi kalau ada kepala daerah yang menerapkan sesuatu untuk masyarakat itu ya, saya kira ikutilah, patuhilah dengan baik gitu ya. Dan tentu harus dilakukan juga dengan cara yang baik. Saya kira itu, Endra. Pak, sekedar untuk berbagi pengalaman Pak, sekiranya bila berkenan Pak, awal mula Bapak merasakan atau Bapak meyakini bahwa Bapak terpapar COVID ini, apa yang dirasakan sih Pak untuk pengalamannya? Tadi Bapak bilang kan jangan anggap enteng, ternyata COVID memang berkebenaran adanya COVID itu sendiri Pak. Saya waktu itu merasa ada flu, batuk gitu ya. Ketika 1 hari sebelum saya kena tuna, saya sampai antigen 2 kali di rumah. Saya antigen itu merahnya masih 1 garis. Masih 1 garis, karena saya udah janji sama masyarakat, ya saya mesti berangkat juga lah. Karena kita mau launching vaksin anak gitu. Kemudian di Natuna karena mungkin panas, hujan ya, kita nginep juga di Bunguran Barat. Malam itu saya usahakan istirahat cukup. Paginya saya antigen lagi, saya bawa alat antigen itu. Masih 1 merah juga. Kemudian pulang ke Tanjung Pinang, malam saya acara silaturahim dengan ibu-ibu BKMT di gedung daerah. Kemudian saya pulang, saya antigen lagi malam itu. Masih 1 merah juga. Nah setelah habis sholat subuh, saya kok nyium-nyium parfum saya apa ini tak ada rasa bau gitu. Tak berbau, batuknya udah semakin agak berat. Terus saya antigen lagi. Rapid antigen, ternyata garis merahnya sudah 2. Nah untuk malam itu feeling saya memang sudah mulai tak enak ya, saya tidur sendiri di atas. Kan dan seperti gudang juga, saya tidur di atas. Kemudian paginya ya setelah antigen garis merahnya 2, kemudian saya coba
konsultasi sama dokter, saya makan obat, apa semua, teman-teman yang pernah kasih obat. Kemudian kemarin saya swab PCR. Nah, setelah swab PCR-nya resmi positif, baru saya sampaikan kepada Humas Protokol, barulah mereka konferensi pers itu. Ya, saya kira kalau fisik saya biasa aja lah ya, paling agak lemas sedikit. Cuma yang memang perlu saya antisipasi batuk gitu ya. Kalau indikator-indikator lain sudah dicek kemarin, itu alhamdulillah lah masih relatif baik. Ya saya minta doa aja semoga ini. Tapi saya pantau terus dari rumah, apa semua saya pantau berkaitan dengan perkembangan COVID-19 di Kepri ini. Saya pantau terus dan untuk kepentingan vaksinasi yang kurang saya terus komunikasi dengan Pak Menko Perekonomian, Menteri Kesehatan, agar vaksin kita jangan sampai putus gitu. Ya selain izin Allah Subhanahu Wa Taala punya kekuatan untuk menangkal lah gitu ya. Pandemi COVID-19 ini nanti terus berfluktuasi. Nah jadi memang ini dua sisi mesti kita kerja keras. Kita minta bantu teman-teman media juga bahwa PPKM darurat ini harus kita berlakukan 14 hari ini. Kalau 14 hari menurut saya masa waktu orang terpapar itu sudah melewati waktu kesembuhannya gitu ya. Saya kira itu kalau efektif kita lakukan, disiplin kita lakukan, ini bisa menurunkan angka COVID kita dalam persentase besar. Makanya kita terima kasih ya, TNI Polri itu luar biasa kerjanya, apalagi nakes kita semua ya, kemudian laboratorium pengontrol dan pengecek PCR apa semua juga bekerja. Ya saya kira memang ini adalah amanah negara untuk kita semua. Saatnya kita buktikan bahwa kita mesti bekerja untuk itu. Ini saya buktikan, saya terus nih WA sama Pak Menko Perekonomian ya, untuk minta supaya vaksin kita jangan sampai putus, dan alhamdulillah lah bertahap terus akan dikirim. Kira itu mungkin Adinda ya. Baik, Pak Gubernur, kalau setelah swab dan positif COVID, boleh disampaikan juga Pak untuk pengalaman juga aktivitas Bapak yang Bapak lakukan mungkin dari bangun tidur sampai aktivitas tadi Bapak bilang pantau terus kerja di Pemprov Kepri gitu Pak. Ya saya kalau bangun tidur ya biasalah saya pasti mandi. Kemudian kalau jam 7, jam 8 saya telepon Pak Sekda. Karena masih ada keperluan lahan jembatan, saya telepon Pak Samsul Bahrum. Masih ada urusan-urusan kegiatan, saya telepon Biro Humas, Kabar Protokol, untuk ngontrol, ngecek kegiatan-kegiatan. Dan kan Biro Humas Protokol itu selalu mengirimkan jadwal harian kepada saya, dan saya mesti atur itu siapa yang mewakili, siapa yang hadir ya. Dan yang paling saya lihat di tengah malam, bahkan kalau belum ada pagi, ya laporan perkembangan COVID dan vaksinasi. Ya, terutama vaksinasi umum dan vaksinasi anak usia 12 sampai 17 tahun. Ya, saya bersyukur anak usia 12 sampai 17 tahun itu sudah 23,10%. Ada 227.000 lebih ya yang harus divaksin. Maka vaksinnya tidak boleh putus. Saya kemarin sudah Zoom meeting dengan sebagian kepala SMA, dan mungkin sebagian lagi nanti saya cari waktu, kita akan dorong semua. Insya Allah kalau semua bekerja,
kemudian kebijakan pusat diikuti, persiapan Idul Adha masyarakat patuhi sesuai dengan apa yang sudah kita sebarluaskan, dan itu adalah hasil rapat dan diskusi kita juga dengan Ketua MUI, tokoh-tokoh agama, udah dengan semua pertimbangan. Saya hanya minta kesadaran masyarakat bahwa insya Allah ini hanya sifatnya sementara. Ya, kita akan menuju kebaikan yang lebih baik ke depan, lebih jauh gitu ya. Jadi kalau hanya kita membatasi mungkin sholat Idul Adha, kegiatan-kegiatan kurban yang menghimpun orang banyak, ya, kemudian sholat jamaah yang tanpa protokol kesehatan kita tidak benarkan, kita harapkan bisa masyarakat ikutilah ini. Dan saya kira tidak mengurangi arti pengabdian kita di hadapan Allah. Karena Allah itu kan ya maha mengetahui gitu. Allah itu maha mengetahui. Allah itu tidak pernah membebani hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Ini rujukan kita tentu tokoh-tokoh agama, majelis ulama kita, dan mereka semua memberikan perhatian dan pemikiran yang sama. Nah, mana-mana yang masih memungkinkan, sesuai edaran kita, tolong betul-betul lah jaga protokol kesehatan. Ya, di masjid-masjid, di mana-mana. Dan saya juga minta mana-mana yang harus kita tertibkan, harus benar-benar semua kita tertibkan. Seperti restoran, kalau masih ada diskotik-diskotik, kalau masih ada biliar-biliar, supaya betul-betul mengikuti aturan ini. Dan saya minta para satgas ya jangan segan-segan memberikan tindakan untuk ini. Nah, teman-teman TNI Polri, tolong sama-sama. Kalau ini kita benar-benar lakukan, sungguh-sungguh kita yakin. Dalam waktu 2 minggu ke depan, pandemi COVID pasti menurun jauh. Tinggal kita kontrol, menjaga, dan saat itulah mudah-mudahan 70% vaksinasi kita sudah bisa kita capai. Itu Pak Hendro. Pak Gubernur izin, siap Pak Gubernur, Pak. Apakah ada evaluasi Pak terkait penerapan PPKM darurat yang baru dilaksanakan 1 hari nih Pak kemarin Pak? Ya, saya minta itu dilakukan evaluasi harian gitu ya. Dan bahkan kita setiap hari mengikuti kegiatan Zoom meeting nih. Hari ini ada Zoom sama Bapak sama Pak Kabinda ya. Sama Istana Negara untuk vaksinasi massal. Jadi pusat setiap hari juga melakukan evaluasi bersama kita melalui kementerian-kementerian yang ditugaskan Bapak Presiden. Kemudian kita juga melakukan evaluasi antara Satgas Covid Provinsi dan Satgas Covid di kabupaten kota. Karena tanpa evaluasi nanti susah kita mau melihat keberhasilannya sejauh mana. Saya tegaskan agar evaluasi terus dilaksanakan. Pak, kalau boleh tahu Pak, kan karena Bapak tinggal di satu kediaman dengan ibu dan anak-anak dan cucu, apakah sudah keluar hasil swab ibu dan anak-anak Pak? Sudah, alhamdulillah pada negatif. Ya, mudah-mudahan sehat lah semua. Ya, baik. Jadi sampai hari ini tidur sendiri ya Pak ya? Ya, sendirilah. Ada bantal juga. Jadi ketemu ya, yang penting semua semangat. Ya Pak. Baik. Ya, melawan ini semua mesti dengan semangat. Semangat, kesungguhan, evaluasi yang bagus, kerjasama, teamwork yang kuat, insya Allah bisa kita atasi. Dan tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Baik. Terima kasih Pak Gubernur waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga semua para penonton, pendengar Tribun Batam di mana saja berada. Saya doakan semoga Tribun terus maju dan berjaya dan senantiasa seluruh
kru, karyawannya juga dijauhkan dari terpapar COVID-19 ya. Kita mau ke sana ya. Nah, nanti rencana saya juga akan roadshow dari waktu ya, keliling nanti ke beberapa media untuk bersilaturahim dengan teman-teman. Baik, Pak. Terima kasih, selamat siang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar STMM, yang telah berkenan untuk memberikan pengalamannya kepada sahabat Tribun, khususnya untuk masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Tentu kami, keluarga besar Tribun Batam dan seluruh masyarakat Kepri, Pak, tetap selalu mendoakan Bapak segera pulih kembali dan bisa beraktivitas kembali dan mewujudkan visi misi yang telah Bapak perjuangkan sampai saat ini. Saya Indra Keputra, mohon maaf jika ada salah kata. Billahi sabil haq, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.